Al-Imam Fakih Muqaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Al-Imam Fakih Muqaddam berkata, "Arruh ya munkar nakir, pergi kamu wahai munkar nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang, kamu mengazab dia, kamu menyiksa dia, jeritan dia, tangisan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini orang fasik mendapatkan syafaat hanya gara-gara kuburnya dengan ulama, kuburnya dekat dengan para alimul ulama. Dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan orang soleh, dia dekat dengan para habaib. Bukan semasa dia hidup, tapi ketika dia wafat, kuburnya dekat dengan ulama mendapatkan syafaat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika hidup? Sudahkah kita dekat dengan para ulama? Cintai mereka, karena dengan mencintai mereka secara langsung kita mencintai Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dikutip dari kitab Al-Mawahid Al-Qudusiyah Syekh Ibrahim Baharwas dari Sibam, saudara. Beliau itu menjelaskan tentang daripada keramat Al-Imam Al-Fakih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi. Siapa itu Al-Imam Fakih Muqaddam? Beliau itu adalah leluhur para habaib, datuk para habaib. Beliau leluhur As-Segaf Al-Idrus bin Syah Abu Bakar bin Sahab Al-Attas dan yang lain-lainnya. Beliau itu sampai dijuluki Ustadzul A'zam, guru besar. Beliau dijuluki Syai'us Syuyu'us Syariah, beliau gurunya para guru-guru syariat. Beliau Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'ibatil Arifin, mahkota para ahli makrifat. Beliau itu dikuburkan di Zanbal, saudara. Jadi Zanbal ini adalah pemakamannya para alimul ulama, pemakamannya para syuhada. Ada beberapa sahabat Nabi ketika perang Badar wafat dikuburkan di Zanbal. Singkat cerita, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir yang dimana ketika dia meninggal dikuburkan di Zanbal, yakni dekat kuburnya Imam Fakih Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi. Sudah jelas, karena ini orang fasik, ini dia orang fajir, maka di dalam kubur dia disiksa oleh malaikat munkar nakir, dia diazab oleh malaikat munkar nakir. Tapi tiba-tiba ketika itu, saudara, Al-Imam Fakih Muqaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Al-Imam Fakih Muqaddam berkata, "Arruh ya munkar nakir, pergi kamu wahai munkar nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang, kamu mengazab dia, kamu menyiksa dia, jeritan dia, tangisan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini orang fasik mendapatkan syafaat hanya gara-gara kuburnya dengan ulama, kuburnya dekat dengan para alimul ulama. Dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan orang soleh, dia dekat dengan para habaib. Bukan semasa dia hidup, tapi ketika dia wafat, kuburnya dekat dengan ulama mendapatkan syafaat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita ketika hidup? Sudahkah kita dekat dengan para ulama? Cintai mereka, karena dengan mencintai mereka secara langsung kita mencintai Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang dimana mencoba daripada memalingkan daripada akidah kita. Jangan sampai kita terkecoh oleh zaman ini, saudara. Jangan boleh berubah, akidah tetap asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga yang saya cintai, yang saya muliakan, yaitu Sayyidil Habib Ja'far ibn Salim Al-Attas, yang kita ingat, yang kita sebut juga dengan Al-Habib Jago. Berapa banyak di sini telah hadir para habaib. Ada juga Al-Habib Hekal Al-Haddar, ada juga Al-Habib Alwi Al-Gadri, ada juga Al-Habib Hadi Al-Hadi bin Husin Al-Hadi, dan berapa habaib yang banyak di ini malam. Alhamdulillahirabbil. Bukti adanya mereka, berkumpulnya mereka, itu sama dengan Rasulullah hadir di tempat ini. Kita tidak bisa melihat Nabi secara langsung karena terlalu banyak kesesatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi yakini, imani, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, melihat kita. Untuk apa? Untuk bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan para habaib panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salam penghormatan ini Al-Fakih sampaikan kepada aparatur pemerintah, wabil khusus tadi sudah ada daripada yang memberikan sambutan, yakni daripada Bapak Lurah
yang saya cintai juga segenap daripada seluruh panitia anggota jamaah ratib Limbangan yang dipimpin oleh Ustadz Odang. Alhamdulillah mereka berjibaku antusias sekali mensukseskan acara ini. Walaupun mereka tidak terlihat, tapi pahalanya sama dengan orang-orang yang terlihat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati, yang saya cintai segenap daripada para anak-anak muda yang begitu banyak hadir. Kalian adalah anak muda idola Rasulullah, amin. Kalian adalah anak muda penerus bangsa, amin. Kalian anak-anak muda penerus para ulama, amin. Sab'atun yudiluhumullah, 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Yaumal la dilla illa dilluh, hari itu tidak ada naungan, hari itu tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di padang mahsyar, matahari hanya beberapa jengkal saja di kita punya kepala, kita kepanasan, meleleh. Hari itu ada orang yang tenggelam oleh keringat sampai lututnya, sampai pahanya, sampai daripada tubuhnya. Bahkan ada orang yang seluruhnya tenggelam oleh keringat karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi ada satu kelompok, ada satu golongan yang hari itu tidak merasa kepanasan. Siapakah mereka? Syakun, salah satunya anak-anak muda, nasa'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian anak-anak muda tersebut. Kurang kenceng, amin. Ada Al-Quran gak di rumahmu? Ada Al-Quran gak di lemarimu? Sudah berapa lama tidak kamu tengok? Sudah berapa lama tidak kamu sentuh? Engkau biarkan Al-Quran tersebut berdebu. Na'udzubillah. Ini siapa yang lalai kita? Ayanu gitu saha kita mengaku sebagai pemuda Rasulullah, kita mengaku sebagai idola Rasulullah, tapi apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Saya mau tanya sekali lagi, setuju nggak salat ditutup? Setuju nggak situs salat diblokir? Mudah-mudahan kedengar ke Jakarta sampai istana. Setuju? Mudah-mudahan seminggu 2 minggu ditutup. Kemarin ditutup sagedeng, cuman ayat di ayat deui. Na'udzubillahi min dzalik. Salat sudah merusak generasi bangsa, saudara, betul? Judi sudah merusak generasi penerus bangsa, betul? Coba bagaimana nasib bangsa kita kalau anak-anak mudanya pada main daripada begituan? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan segera ditutup, amin. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah mengumpulkan kita semuanya di ini tempat. Allah Subhanahu wa taala mendorong langkahan kakimu dari rumah ke ini majlis, mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita, amin. Allah hapuskan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah hapuskan dosa-dosa guru-guru kita, karena percayalah sebab duduknya kita di ini majlis mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak panjang lebar saudara, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Pada malam hari ini kita berkumpul di ini majlis, salah satunya dalam rangka walimatul khitan, yang dimana kita duduk di ini majlis untuk mendoakan daripada anak yang dihitam tersebut, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang tunduk, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khitan adalah millah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadisnya, ihtatana Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan wa ihtatalana bil qadum. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang pertama dihitan ialah Nabi Allah Ibrahim, dan ketika itu beliau berusia 80 tahun, dan ketika dihitan dengan menggunakan kapak. Jadi manusia yang pertama dihitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun isyarat hitan telah ada semenjak zaman daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengampuni daripada dosa-dosa Nabi Allah Adam, Nabi Adam pernah bernazar
apa yang dia katakan, kata Nabi Adam, ya Allah, kalau engkau menerima tobatku, maka akan aku korbankan sebagian daripada anggota tubuhku. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat daripada Nabi Allah Adam, Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, perintahkan Adam untuk mengorbankan kulpahnya untuk dikorbankan. Jadi kulpah itu adalah ujung kemaluan laki-laki. Jadi kalau laki-laki dihitan kulpahnya yang dipotong, tapi kalau perempuan badar yang dipotong. Tapi makruh hukumnya ketika memotong untuk perempuan terlalu banyak, ditakutkan beliau mengurangi daripada syahwatnya. Jadi khitan sebagaimana Rasulullah SAW nyatakan, hulida makbulan maktunan maktu asurro. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika lahir, beliau dalam keadaan sudah bercela dan dalam keadaan sudah berhitam. Oleh karenanya saudara-saudara, khususnya para ibu-ibu, khususnya para orang tua, didiklah kamu punya anak dengan didikan ajaran Islam. Didiklah kamu punya anak dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Terangkan kepada anak-anakmu siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wa wasabiha Ibrahim bani wa Ya'qub yabniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya, begitu juga Nabiullah Ya'qub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, kata Nabiullah Ibrahim, innallaha astafa lakumuddin, sudah Allah pilihkan untuk engkau, yakni itu agama. Agama apa? Millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, yakni agama yang benar, agama yang lurus, yang dimana itu bukanlah agama orang-orang yang pendahulu, yaitu orang-orang kafir. Oleh karenanya saudara, kita sebagai orang tua maka sehendaknya mendidik kita punya anak-anak dengan didikan Islam, dengan syariat Islam, dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Karena seperti yang kita tahu, kita sebagai orang tua kadang kita lalai mendidik daripada anak-anaknya kita. Perhatikan saudara, bahkan sampai-sampai seorang ayah, dia keluar rumah pagi, siang, sore, malam, rela kehujanan, rela kepanasan. Untuk apa? Untuk mencari nafkah. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Untuk apa? Untuk memberi makan anak-anaknya. Tapi mereka lalai, tapi mereka lupa memberi makan ruhaninya, jiwanya, hati anak-anak mereka. Maka pantas banyak anak-anak yang sekarang berani melotot kepada orang tua, berani membangkang daripada perintah orang tua. Karena kita sebagai orang tua hanya memperhatikan makanan untuk jasmani anak-anak kita saja. Kalaulah kewajiban sebagai orang tua hanya mementingkan memberi nafkah hanya untuk daripada jasmaninya saja, lalu apa bedanya kita dengan binatang, saudara? Binatang mereka tanggung jawab kepada anak-anaknya, binatang mereka kasih makan anak-anaknya. Yang membedakan orang tua dengan binatang, yakni kita memberi makan kepada daripada anak-anak kita, yakni jiwanya, hatinya, ruhnya. Apa makanan hati, apa makanan ruh, apa makanan jiwa, yakni ilmu agama yang ada di pondok pesantren. Kalian pesantren apa tidak? Pesantren apa tidak? Alhamdulillahirabbil. 3 hari hati tidak terkena ilmu, maka hati tersebut menjadi mati. Maka tanyakan, kita sebagai orang tua sudah berapa lama menjadi sebab hati anak-anak kita menjadi mati. Oleh karenanya jangan lupa, walaupun kalian sekolah daripada formal, tapi jangan lupakan pondok pesantren. Setuju? Siap penuhi pondok pesantren, siap kolabul ilmi, insya. Ada yang mondok di sini. Di sini banyak, ada Ustadz Makin buka pondok, ada juga Haji Tazki, ada juga Ustadz Jajang, ada juga Ustadz Odang, ada juga di sini daripada Ustadz Okok dan yang lainnya pada buka pondok. Alhamdulillah, Limbangan adalah kampung santri, betul. Limbangan adalah calon penerus para penegak keadilan, betul. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi para alimul ulama yang istiqomah, amin.